Wow, keren. Luar biasa. Penampilan yang luar biasa dari Jakarta Tabernacle Choir. Lagunya itu selalu mengingatkan kita akan Natal. Judulnya apa tadi itu? Kita sorga bergema. Alright, ya pemirsa sekalian mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap daripada saudara sekalian. Anda menyaksikan Good News Program tentunya bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata. Dan tentunya juga bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, kita tahu bahwa Natal membawa makna yang luar biasa. The biggest festival in the world. Tentunya, yes. Tetapi tentunya bukan cuma perayaan, tetapi Natal adalah tentang kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita sekalian umat manusia. Nah, oleh karena itu kita nanti akan menyaksikan, kita akan ditemani oleh satu grup yang luar biasa. Jadi namanya
Jakarta Tabernacle Choir. Mereka akan menemani kita untuk berbicara di sepanjang Good News program. Dan kami sangat berharap bahwa episode ini akan menjadi berkat buat Anda sekalian. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saksikan satu video klip singkat yang berikut ini. Natal biasanya identik dengan perayaan, kado-kado, dan hal-hal seru lainnya. Tapi bagaimana dengan Natal kita 2 tahun belakangan ini? Secara sederhana, kita rayakan dengan berkumpul bersama keluarga, menaikkan ucapan syukur atas kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia. Bukankah itu esensinya? Di episode spesial Natal, Good News program kedatangan narasumber dari Jakarta Tabernacle Choir. Mereka akan menemani Natal para pemirsa setia Good News dengan suara merdu mereka. Juga dengan kesaksian yang pastinya akan menginspirasi dan memberkati kita semua. Christmas Special with Jakarta Tabernacle Choir hanya di Good News program. Aku merasa bahwa komunitas ini tuh bukan hanya kita terbentuk karena kita hobi nyanyi doang gitu. Bos, yang mau interview udah datang. Cobain deh. Wah, lebih so goodnya, bos. They so good juga. Ada omega 3-nya. Enaknya jadi om bos. Tiap hari dimasakin tante, bos. Aku. Nagedino nih. Alfabet Nino baik. Lebih baik, so good. Sonas bang. Yuk. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Cuma sosis Sunrise yang disuka semua orang. Sosis So nice kan main rasanya. Hai penonton, bukan sulap, bukan magic. Mega undian dari First Media, hadiahnya bikin menganga. Buat yang internetnya on, bisa dapetin iPhone, sepeda dan motor. Dan prize-nya unit apartemen. Semua pelanggan bisa jadi pembanggaan. Yuk, internetnya bebas, hadiahnya beneran tanpa batas. Anda sedang menyaksikan Christmas Special di Good News program bersama dengan Jakarta Tabernacle Choir. Kita sambut mereka. Yeay. Selamat datang di Good News program. Menarik banget ya tadi. Kalian bisa menampilkan satu lagu yang luar biasa itu ya. Dan istilahnya itu membahana sekali gitu ya. Dalam hati saya mengingat waktu masa kecil di sekolah nyanyi lagu itu sama keluarga ke gereja gitu dan yang lain. Kalau kamu gimana? Iya sama dong ya, karena selalu menggemakan apa itu Christmas Carol ya. Betul. Bisa cerita nggak nih? Ini kita pengen kenal dulu, pengen tahu tentang grup choir kalian. Ya, mungkin silakan, dari Monik dulu. Monik, ya, silakan. Ayo. Jakarta Tabernacle Choir itu didirikan tahun 2008. Oke. Awalnya kami ada berlima untuk membangun choir ini. Tapi sekarang dalam berjalannya waktu tinggal kami bertiga. Oh gitu. Oke. Tapi grupnya ada berapa banyak orangnya nih? Sampai hari ini ada 60-an.
60 orang. Wow. Peserta choirnya ada 60 kalau dikumpulkan semua. Ya. Oke, nah ini perkenalan dulu nih. Ini Ibu siapa namanya? Saya Monica Kore. Monica Kore. Ya. Oke, kalau ini? Saya dengan Beta. Beta, oke. Mantap. Ini? Saya Alif. Ya. Oke. Kemudian? Saya Tonggo, mantap. Oke, terima kasih sekali. Kita sangat merasa terhormat sekali kedatangan grup kalian ini. Iya. Nah, tentunya pandemik nih. Pandemik itu membuat kisah yang cukup memberatkan bagi semua orang, betul nggak ya? Nah, apakah grup kalian juga terganggu nggak ini? Apakah biasanya kalau dulu sebelum pandemi kan pasti kami itu beberapa kali pengen banget sempat ingin ngundang grup kalian, tapi kayaknya agak susah gitu. Nah, sekarang tiba-tiba lebih mudah untuk mengundang. Gimana? Siapa yang mau cerita dulu nih? Silakan. Kayaknya kalau misalkan untuk susah ngajak grup kita, mungkin karena apa ya? Biasanya kita bentrok dengan jadwal lain gitu, biasanya hanya seperti itu aja sih. Nah, kalau untuk selama pandemi itu yang paling signifikan yang berubah itu adalah pertama kita nggak bisa ketemu dan kita mengganti format latihan atau worship practice yang kita bicarakan itu, yang kita sebut sebagai worship practice menjadi online. Zoom. Via Zoom. Wow. Bisa ya? Akhirnya bisa. Kalau ada yang wifi connectionnya lagi jelek, itu misalnya itu sangat dimaklumi. Lagging, itu gimana dong? Iya, itu sangat dimaklumi ya. Wow. Kadang-kadang ada kefrustasian nggak di antara kalian kalau misalnya harus latihan lewat Zoom gitu? Iya, apa pasti misalnya ada. Karena Zoom itu tetap tidak bisa menggantikan physical ini ya, connection juga. Jadi artinya ketika kita Zoom itu kita benar-benar mengandalkan pertama koneksi, terus yang kedua karena latihannya itu delay, maksudnya pelatih kita kayak Bang Michael ngasih tahu seperti ini, terus kita juga benar-benar harus pay attentionnya juga harus lebih detail lagi gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh benar-benar kayak ya bisa dibilang jadi pain pointnya kita gitu. Cuman esensinya sendiri sebenarnya adalah bukan karena kita pengen latihan, tapi karena kita pengen ketemu, kita pengen worship bareng gitu. Karena memang di situ harus terjadi seperti itu untuk worship. Supaya ini ya mempertahankan supaya nggak vakum selama 2 tahun pandemi gitu ya. Yes, betul. Ya, nah selama pandemi ini kalian menyanyi di mana aja nih? Jakarta Tabernacle Choir nih. Kalau ada beberapa undangan yang terpaksa akhirnya kami tolak. Ditolak? Karena minta bertemu langsung. Jadi selama pandemi. Jadi selama pandemi ini kami menolak undangan pelayanan yang on-site. Oh, yang onsite. Berarti katanya baru kali ini ya? Baru hari ini menyanyi onsite pertama. Ya. Wow, kehormatan sekali. Terima kasih ya. Tapi kalian saling bertemu tetap kan? Maksudnya apakah maksudnya selama pandemi ini belum pernah ketemu onsite? Secara choir keseluruhan 60 orang itu belum. Belum pernah. Sampai sekarang belum. Jadi ini tadi yang tampil ada kira-kira berapa orang? Hanya ini tadi ada sekitar sama saya jadi 14. Dan 14 ini belum pernah ngumpul satu ruangan belum. Ini. Wow. Terima kasih banyak. Wow, jadi spesial beneran Christmas kita di Good News. Terus tadi pada waktu di changing room ketemu gimana itu? Iya. Kok tambah kurus? Gini rambutnya panjang. Itu terjadi pada saat kita pertama kali latihan. Kan sebelum kita di sini kita ada latihan ketemu kan, 2 kali sebelumnya. Nah itu pertama kali kita ketemu ya euforianya tuh seperti itu. Gitu. Siapa yang tambah gemuk? Saya juga tambah gemuk. Kita semua. Saya orangnya. Kameramen tambah gemuk nggak? Iya. Bagaimana Anda di rumah, apakah tambah gemuk nggak? Ayo tulis di kolom chat nih. Nah terus kemudian pada waktu 2 tahun nggak ketemu itu rasanya gimana? Ada perasaan hambar nggak? Ini ayo yang cowok gimana? Hambar nggak? Pastinya kangen ya untuk kangen untuk ketemu latihan secara langsung bareng-bareng dengan teman-teman kan. Karena kendalanya kalau kita latihan by Zoom itu kan kita nggak bisa nyanyi bareng-bareng. Biasanya kita ngelatih satu part lagu itu harus kita bareng-bareng dengan teman, dengerin suara kita sama atau enggak. Kalau ini kan kita jadi lebih deg-degan karena akan dites satu-satu gitu. Oh gitu. Positifnya itu sih, jadi kita bisa lebih menguasai lagu sih. Cuman ya perasaannya gimana ya ketika kemarin kita ketemu untuk latihan pertama kali bareng-bareng ya seneng banget, excited banget sih. Wow. Masih inget gak kalau kondisi sebelum pandemi kalian itu bisa tampil 1 bulan berapa kali, atau misalnya apakah ada waktu khusus aja diundang pelayanan gimana?
Mungkin 1 bulan bisa 2 kali ya minimal. Minimal 2. Minimal tuh 2 gitu. Jadi kalau misalnya semenjak pandemi ini kita bersyukur banget kalau misalnya untuk pertama kali kita bisa datang di tempat ini untuk memulai pelayanan kita setelah sekian lama gitu. Wow. Berarti ini debutan kalian ya. Oke. Ya puji Tuhan, terima kasih banget loh. Kami sangat merasa terhormat sekali loh. Kita terima kasih. Iya. Nah terus kalau dengar-dengar katanya Jakarta Tabernacle Choir ini banyak diundang sampai kemana-mana gitu ya. Dan ikut lomba juga kah atau hal seperti itu? Enggak, memang visi dan misinya nggak ke sana. Oke. Ya, tapi kita bukan choir untuk kompetisi. Ya. Jadi pure untuk pelayanan, yaitu memenuhi pelayanan melalui puji-pujian. Seperti udah sampai kemana aja choirnya? Paling jauh ke Surabaya ya, pernah. No, yang ke Semarang. Lupa. Balikpapan. Itu paling jauh. I see, oke. Kalau nggak salah kalian juga pernah menjadi salah satu pengisi suara di ini ya, Alkitab Suara ya? Iya, Alkitab Suara, betul. Oke, ya sebagai apa waktu itu? Bisa cerita nggak pengalamannya? Di Alkitab Suara ada beberapa teman yang jadi pengisi suara di karakter-karakter di situ. Terus nyanyi juga ya, kalau nggak salah. Iya. Nyanyi juga. Iya. Gitu. Untuk back soundnya gitu maksudnya? Sempat di back soundnya juga sih? Sempat jadi back sound kalau nggak salah. Misinya sendiri dari Jakarta Tabernacle Choir ini apa? Bisa diceritain? Yang kita tuh punya tagline namanya To Reach the Unreachable. Itu salah satu tagline-nya kita. Jadi artinya melalui pelayanan kita tuh mau menjangkau orang untuk bisa mendengarkan puji-pujian dan penyembahan pada Tuhan tuh lebih lagi gitu. Dan seperti tadi Kak Monik juga ceritakan, memang kita tuh main fokusnya kita bukan cuma nyanyi aja, enggak. Tapi setiap kali kita Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, kita selalu tanamkan dalam diri kita, we don't sing, we don't play music, but we worship gitu. Jadi amazing. Apapun yang kita lakukan, pokoknya fokusnya kita cuma sama Tuhan aja. Ya. Nice. Gitu. Nice. Nah, ini kan momen-momen Natal ya. Biasanya Jakarta Tabernacle Choir itu perform di mana aja kalau Natal-Natal gini? Iya, itu sebetulnya karena saya sebagai PIC dari JTC. Banyak yang menghubungi saya gitu kan, tak diundang seperti ini. Intinya adalah pelayanan itu di bagian ibadah gitu, di ibadah. Jadi kadang-kadang kan ada yang minta jadi seperti entertainer gitu. Oh ya. Ada. Iya, ya itu yang kami hindari. Kalian nggak terima untuk undangan entertainment atau apa? Enggak, sama sekali nggak. Acara ulang tahun atau perayaan apa di mana gitu justru nggak mau. Kalau worship mau gitu. Ya. Jadi harus. Memang itu tujuannya. Oke. Nice. Diundang ke gereja gitu berarti. Iya. Oke. Nah kalau dari 60 orang ini latar belakang kalian semua apa nih? Dari 60 ini. Bisa cerita nggak? Kalian berempat dulu deh. Kita nggak spesifik di bawah satu naungan gereja, jadi kita campur-campur sih. Interdenominasi. Ya, dan kebanyakan profesional ya kalian ya? Kebanyakan profesional. Oke. I see. Oke. Dan kemudian bagaimana kok bisa saling berkumpul? Maksudnya saling kenal satu dengan yang lain ini awalnya gimana? Kalau aku pribadi tahu JTC itu dari aku jadi penonton dan akhirnya ada kesempatan ditawarin untuk acara apa waktu itu, masih ingat? Acaranya JTC sendiri. Jadi JTC itu punya ibadah bulanan dulu namanya JTCom Connected. Oke. Dulu itu pertama di Menara Gracia ya. Iya. Di situ aku selalu nonton setiap ada acara JTC dan aku suka sama konsepnya. Kemudian aku juga tertarik untuk gabung, akhirnya aku ikut audisi dan join. I see, oke. Iya. Oh, jadi kalau mau join harus audisi dulu ya? Oh, nggak sembarangan diterima gitu ya? Iya. Kalau ini Mas Tonggo gimana? Kalau saya kebetulan tahu JTC ini dari istri gitu. Kebetulan dulu tuh kayaknya belum jadi istri deh. Taunya masih maksudnya. Pacaran. Awalnya dikasih tahu ada ada choir yang visi misinya tadi seperti disebutkan Kamonik sama Beta. Terus saya melihat ada
open audition gitu. Jadi buka audisi gitu. Saya coba daftar dan itu pertama kalinya saya ikut audisi gitu dan saya ikut audisi dan dinyatakan lulus dan bisa bergabung dengan JTC gitu dan setelah saya masuk gitu saya melihat kok ternyata banyak pelayanan yang mungkin selama ini di mindset saya tuh salah gitu. Apa dan misalnya Pak? Bisa mungkin ya tadi bahwa kita tuh selama ini saya berpikir bahwa kalau misalnya kita nyanyi gitu yang penting bagus. Gitu. Kita main musik yang penting bagus gitu. Bukan dari dalam hati gitu. Tapi setelah saya masuk JTC ini gitu diingatkan lagi bahwa tadi we don't sing, we don't play music, but we worship. Yang pertama itu dari hati gitu. Nice. Semua dari hati, keluar dari hati untuk Tuhan. Ya pasti Tuhan yang dengar dan penonton kita tuh bukan audiens banyak, tapi audiens kita cuma satu, Tuhan Yesus. Nice. Good concept. Kalau kamu gimana bisa mengenal JTC? Aku tuh kebetulan ikut JTC tuh udah lama banget, tahun 2011. Pertama kali itu masih zamannya BBM ya. BBM dapat broadcast message, terus udah gitu ada kebetulan salah satu teman saya juga udah jadi anggota. Akhirnya memberanikan diri untuk yaudah deh ikut gitu. Kebetulan waktu itu juga saya lagi kepengen punya satu komunitas gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan pertemukan dengan JTC, audisi dan diterima. Dan akhirnya ya puji syukur kepada Tuhan menempatkan saya dalam lingkungan atau komunitas yang tepat sampai sekarang. Nice. Nah ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik yang mungkin berkesan buat kalian gitu tentang JTC atau apakah eventnya, apakah yang lain-lain mungkin bisa ceritakan mungkin Beta? Oke. Aku tuh tergabung dengan beberapa choir juga sebelumnya, tapi benar-benar yang JTC ini salah satu yang yang beda dari yang lain gitu. Kalau Tonggo bilang yang lainnya itu cuman biasanya hanya musik dan juga suara harus bagus. Nah di JTC ini cukup unik karena setiap kali kita worship practice kita memang ada latihan secara lagu ya, materi lagu tuh kita harus menguasai. Tetapi setiap kali latihan kita juga harus ada worshipnya juga, terus ada sharing firman Tuhan. Terus kemudian setiap 1 bulan sekali kita ada komsel gitu antar anggota JTC. Dan kita juga punya banyak lini pelayanan, salah satunya tuh kayak JT Care. Kita itu semacam sosial bakti sosial JTC-nya. Jadi kita ke panti asuhan, kita ke komunitas-komunitas apapun itu yang untuk kita melakukan aksi sosial seperti itu. Iya, dan kita juga punya anak asuh gitu di JTC sendiri, betul. Wow. Jadi benar-benar aku merasa bahwa komunitas ini tuh bukan hanya kita terbentuk karena kita hobi nyanyi doang gitu. Tidak seperti itu gitu. Ya memang awalnya hanya seperti itu, tapi seiring dan berjalannya waktu, setiap anggota yang masuk dengan tadinya punya punya pemikiran bahwa kita mau nyanyi bareng-bareng, akhirnya kita semua dirubahkan di situ. Diubahkan menjadi kita punya satu hati yang sama untuk benar-benar melayani Tuhan melalui setiap wadah yang tersedia di JTC juga. Seperti itu. Nice ya. Ya. Right. Nah, hari ini kan kita merayakan Natal ya. Nah, menurut Ibu Monik dulu nih, Natal buat Ibu itu apa? Natal itu kalau saya kebersamaan ya. Kebersamaan entah itu di keluarga, dan juga teman-teman, komunitas seperti itu. Dan kebersamaan itu bisa dirasakan gimana baiknya Tuhan gitu melalui kebersamaan itu gitu. Tapi selama 2 tahun pandemik ini gimana kebersamaannya? Ya, kebersamaannya jadi terbatas, jadi ya hanya paling banyak adalah dengan keluarga, lebih ke keluarga gitu kan. Dan ya Tuhan tetap baik. Walaupun kalau Natal tahun lalu di mana? Di rumah. Di rumah saja. Di rumah saja. Kalau Beta gimana? Natal sama maknanya? Di rumah juga. Apa yang kamu istilahnya harapkan dari Natal tahun 2021 ini? Aku tuh mengharapkan supaya Natal tahun ini aku secara pribadi gitu punya visi yang baru atau visi misi yang baru yang Tuhan mau tempatkan atau Tuhan mau bicara sama aku di tahun 2022. Gitu. Itu yang aku harapkan seperti itu. Udah ada beberapa yang memang aku udah tergerak untuk melakukan itu di tahun 2022 yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Tapi again kita harus minta konfirmasi ya Pak ya sama Tuhan. Betul. Untuk bisa berjalan dengan iman. Iya, oke. Kalau kalian sendiri berdua gimana? Alif sama Tonggo gimana? Kalau menurut aku ya Natal itu kehangatan yang membawa damai. Jadi
Kenapa aku bilang kehangatan? Momen Natal itu tuh jadi momen dimana kita bicara keluarga, misalnya ada sedikit permasalahan, keras hati, itu jadi hangat, jadi lumer karena Di satu saat momen Natal itu kita kumpul. Ya mungkin Kayaknya kamu tinggal di daerah dingin deh. Iya ya benar. Iya. Di atas gunung. Di Bekasi. Ya jadi menurutku momen Natal itu tuh precious banget gitu. Jadi kita kumpul sama keluarga yang mungkin tadinya nggak ada yang nggak ngomong-ngomong, akhirnya di situ jadi baik lagi. Jadi cair. Jadi cair lagi. Seneng sih setiap Natal itu. That's good. Right. Kalau Tonggo gimana? Kalau aku sih Natal mengingatkan aku akan damai sejahtera sih. Jadi kan Natal itu lahirnya Tuhan Yesus ya. Yeah. Jadi diingatkan lagi kalau aku tuh damai sejahtera itu tidak ada di luar Tuhan Yesus gitu loh. Jadi ketika misalnya Desember itu ada Natal, tapi bulan-bulan lain tuh jangan dibilang nggak ada damai sejahtera gitu. Jadi sebenarnya damai sejahtera itu tetap ada kalau misalnya kita tuh punya Tuhan Yesus gitu. Jadi setiap bulan kita diingatkan terus, dan di Desember ini semakin diingatkan lagi bahwa damai sejahtera itu ada di Tuhan Yesus. Alright, good, makasih. Mantap. Kita break dulu ya. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Natal selalu membawa satu kesan yang berbeda gitu ya. Selama 2 tahun, 2000 berapa tuh? 2020 dan 2021 tentunya banyak daripada kita harus di rumah saja gitu. Nah tentunya kita sangat berharap ada sesuatu yang berbeda pada tahun ini, dan kalau hari ini kita semua bisa merayakan Natal, tentunya ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, apa makna Natal buat Anda? Silakan tulis di kolom chat atau komentar sehingga kita bisa yuk sama-sama belajar and celebrate gitu ya. Dengan cara apa Anda celebrate? Kita pengen tahu, oke? Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali dengan penampilan yang sangat istimewa dari Jakarta Tabernacle Choir. Stay tune. Kemarin kita latihan 2 kali untuk acara ini, like deja vu aja gitu. Maila, seneng banget ya bisa ketemu gitu ya. Bos, yang mau interview udah datang. Cobain deh. Wah, lebih so goodnya, bos. They so good juga. Ada omega 3-nya. Enak ya jadi om bos. Tiap hari dimasakin tante, bos. Aku. Nagadino nih. Alfabet Nino baik. Lebih baik. So good. Sonas bang. Yuk. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice, kan main rasanya. Hai penonton, bukan sulap, bukan magic. Mega undian dari Force Media, hadiahnya bikin menganga. Buat yang internetnya on, bisa dapetin iPhone, sepeda dan motor. Dan prize-nya unit apartemen. Semua pelanggan bisa jadi pembanggaan. Yuk, internet bebas, hadiahnya beneran tanpa batas.
sungguh indah. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu yang suci, sahabat, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Sungguh mulia dan berharga. sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh besar. yang kau pikirkan Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, tiada terselami hatimu, tiada terselami pikiranmu. Bawa kami dekat, bawa kami dekat kepadamu Tuhan. bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang Kehidupan kekal. Kau juru selamat dunia yang datang ke dunia, selamatkan kami. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. terima kehidupan yang kekal. Alright. Welcome Luar biasa back. dari Jakarta Tabernakel.
Tabernacle Choir. Keren ya. Mantap sungguh sekali. indah itu ya. Sungguh indah suara kalian, sungguh indah penampilannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan cuma Tuhan Yesus yang menyaksikan loh, kami juga ikut menyaksikan. Ya. Nah, pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami di Good News Program. Kita lagi berbicara dengan teman-teman dari JTC gitu ya, Jakarta Tabernacle Choir, tentang Natal. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau kami di rumah biasanya istri saya akan masak nih. 24 malam dia akan masak makanan yang banyak banget gitu, dimakan oleh keluarga. Kemudian Natal biasanya kebaktian pagi, makan lagi dengan jemaat gitu ya. Besoknya bisa-bisa kita makan lagi, besok lusanya makan lagi. Kapan dietnya? Nah itu makanya gitu. mesti Besok berhati-hati. dietnya, tapi besok gak pernah datang. Makan lagi gitu ya. Jadi kita tentunya ini suka penuh dengan sukacita ya kalau Natal dulu. Kalau kamu gimana? Ya gitulah. Jadi kalau Natal saya pasti masak-masak, dan itu bukan merupakan beban ya gitu. Kalau mungkin untuk orang repot beli makanan aja, saya justru suka untuk masak karena menurut saya itu merupakan satu bentuk pelayanan saya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu, untuk memberikan yang terbaik dalam bentuk masakan gitu. Alright. Kalau di gereja kami tanggal 25 kita tahun ini secara spesial kita akan makan malam bersama dengan seluruh jemaat. Keren ya. So nice gitu ya. Alright, sekarang mau tanya sama Beta dulu ya. Katanya kamu punya kesaksian yang sangat menarik nih. Apa yang terjadi di tengah-tengah pandemik ini terjadinya ya? Ya, ayo sis, silakan. Oke. Nah, tarik jadi sis. tahun 2019 itu adalah untuk pertama kalinya itu aku sampai meneteskan air mata gitu, karena untuk pertama kalinya kami kakak beradik itu bisa foto dalam satu frame yang sama. Jadi aku kakak beradik dengan ponakan-ponakan semuanya kita berada dalam satu frame yang sama karena kita semua ada di rumah ngumpul gitu. Itu adalah menurut aku jadi itu adalah momen jawaban doa selama 7 tahun aku doakan. Seperti itu. Sebelumnya gak pernah ngumpul. Sebelumnya kita tuh keluarga lengkap, tapi gak pernah utuh gitu. Jadi bisa more spesifik, gak utuh itu karena apa dan kenapa? Artinya selalu ada yang gak mau datang, selalu ada yang gak hadir, gak ada gitu. Sengaja gak hadir? Sengaja gak hadir. Oke, berarti ada broken relationship di tengah-tengah itu. Yes, betul. Jadi selama 7 tahun itu memang ada semacam broken relationship di tengah keluargaku. Hubungan kami semua dengan adik aku yang laki-laki itu tidak baik, gitu, yang membuat dia menjadi separatis dengan keluarga. Dia nggak mau ada di tengah-tengah keluarga, keluarga besar seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan pulihkan, walaupun dengan berbagai macam banyak peristiwa. Dan banyak sekali yang aku alami gitu di dalam 7 tahun itu, sampai akhirnya Tuhan jawab dengan kita bisa kumpul bareng gitu, walaupun mama papa tidak ada, kita tinggal terpisah dengan mama papa, tapi kita merasa utuh gitu, kita merasa lengkap walaupun mama papa nggak ada, tapi kita utuh gitu. Jadi itulah yang sangat berkesan. Puji Tuhan bisa dimengerti pada waktu kita mengalami perpisahan dengan keluarga karena ada satu masalah atau yang lain, memang nggak enak banget ya. Betul. Kita mau kalau bisa suasana bisa damai dan cair gitu ya, sehingga kita bisa tanpa beban pada waktu ketemu gitu ya. Betul. Right, amazing. Good. Alif gimana? Kamu kontestan berikutnya. Kalau aku bukan spesifik di tengah pandemi ada kejadian apa, tapi mungkin kalau puji Tuhan ya doa dari Beta itu sudah terjawab. Kalau aku sih mungkin aku masih setia untuk menanti jawaban dari doa-doaku, karena aku itu berasal dari keluarga yang berbeda kepercayaan. Jadi orang tuaku salah satunya non-Kristen, dan juga mostly keluarga dari pihak papa. Jadi berbeda kepercayaan dengan kita. Tapi aku selalu mengucap syukur, aku selalu berdoa, bersyukur bahwa sampai sekarang ini mereka masih bisa dikatakan mereka masih bisa akur. Tidak ada suatu perselisihan yang hebat atau karena perbedaan tersebut ya. Tapi tetap kerinduan aku di hati aku bahwa satu saat mungkin Tuhan Yesus bisa hadir di tengah. Pasti. Ya karena janji Tuhan ya, satu orang bertobat maka seluruh isi rumah juga akan diselamatkan. Kita aminkan itu ya. Amin. Don't give Tapi up. dalam keluarga Alif, maksudnya
papa mama waktu menikah gitu bikin perjanjian atau gimana nanti anak-anak dibesarkan dengan agama apa gitu? Nah, faktanya adalah aku adalah anak tunggal. Berarti ada tarik menarik dalam kehidupan kamu gitu. Untungnya tidak. Jadi mereka they have their own agreements. Jadi saat mama mengandung itu, jika anaknya laki-laki dia akan ikut mama, kalau anaknya perempuan itu akan ikut papa. Wow. Dan saat itu ceritanya mama cerita bahwa dulu tuh mama sampai doa puasa supaya anaknya laki-laki. Wow. Dan lahirlah aku. Kamu adalah perwujudan doa seorang mama. Gitu. Jadi puji Tuhannya saat kecil ataupun aku nggak pernah ingat ada itu tadi tarik-tarikan. Ya, I see. Ya. Terus kalau misalnya lagi Natal gini, papa bisa ikut merayakan Natal bersama kalian? Itu yang sangat aku syukurkan ya, bahwa di saat Natal pun ketika keluarga datang atau kita berkunjung ke rumah keluarga kami yang merayakan Natal juga, papa selalu ikut. Dan jadi ada toleransi ya dalam kehidupan kalian. Iya betul. Ya, tapi apakah bertumbuh dalam keluarga yang beda kepercayaan itu mudah buat kamu? Tidak. Kenapa? Tidak mudah. Karena aku sangat percaya. Karena aku percaya gini. Christian read Bible, but non-Christian read Christian. Jadi aku harus menjadi di open Alkitab Bible yang terbuka buat mereka gitu. Secara tidak langsung aku harus menampilkan yang perwujudan yang baik gitu sebagai seorang Kristen. Karena jangan sampai kalau aku melakukan sesuatu yang salah ataupun bad ya jadi batu sandungan menjadi buat mereka. batu sandungan juga. Ya, beban mentalnya lebih besar lah ya. Betul. Gitu. Alright, don't give up. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Amin. Thank you. Ya, oke. Kayo kalau Tonggo, silakan. Dalam bahasa Jawa Tonggo itu tetangga loh. Iya. Ini tonggonya Alif ya. Betul ya? Tonggonya Alif nih. Iya betul. Gimana? Kalau aku puji Tuhan aku dapat promosi di tengah pandemi. Wow. Alright. Jadi selamat. Terima kasih. Kalau boleh cerita, mungkin aku ini tempat aku bekerja itu adalah kantor kedua aku gitu. Dan kan aku sudah bekerja di kantor ini per Agustus pas sebelum mendapatkan promosi itu udah 13 tahun. Gitu. 13 tahun bekerja. 13 tahun bekerja. Belum pernah dapat promosi. Pernah sekali di tahun 2010 atau 2011. Okay. Wow. Ini istilahnya promosi kedua. Nah, awalnya sih sebenarnya mau resign gitu. Aku udah sempat tanya sama istri gitu. Ini bagaimana ya gitu, tekanan di kantor tuh makin gede gitu. Karena perusahaannya semakin besar tapi timbal balik atau benefit yang diberikan oleh perusahaan nggak seimbang gitu. Tapi aku konsultasi sama istri, diskusi sama istri gitu. Soalnya kan di tengah pandemi ini kan susah juga ya kalau untuk mencari kerjaan baru betul gitu. Bagaimana kalau misalnya aku resign gitu. Dia masih bingung lah gitu. Coba kita sama-sama doa, kita coba dapat konfirmasi dari Tuhan. Nah, selang beberapa minggu, mungkin nggak nyampe 3 minggu lah, mungkin 2 minggu atau bahkan seminggu gitu. Kan kita selalu ada worship practice setiap hari Senin ya. Tadi dibilang via Zoom gitu. Nah, di situ aku sempat mendapatkan semacam konfirmasi dari Tuhan gitu. Dibilang bahwa di tempat kamu kerja meskipun kamu itu tidak dinilai gitu, tapi kamu akan mendapatkan promosi dari Tuhan gitu, sesuai waktunya Tuhan gitu. Nah di situ ya udah aku coba berdoa lagi, udah akhirnya aku mantapkan diri, coba aku akan bertahan setidaknya sampai akhir tahun kita lihat gitu. Ternyata kan nyampe sebulan di akhir bulan itu aku mendapatkan email bahwa aku mendapatkan promosi. Apa naik jabatan atau naik jabatan income? Naik jabatan dan peningkatan income. Dua-dua. Ya, wow. Naik jabatan dan income. Ya iyalah, kalau naik jabatan doang income-nya tetap kan ada yang perusahaan mungkin nggak naik jabatan tapi ada ditambah untuk benefitnya atau apa gitu. Tapi ini aku naik jabatan dua-duanya. Tonggo pekerjaannya sebagai apa? Di bidang apa? Aku bekerja di bidang telekomunikasi, tapi aku di bagian perpajakan. Perpajakan. Wow. Iya. Good, berarti Tuhan baik ya. Jadi selama pandemi ini ada pemulihan-pemulihan yang terjadi
dan ada hal-hal yang mungkin belum pernah dipikirkan bisa Tuhan berikan. Kalau ini Ibu Monik sendiri apa? Kalau saya mungkin ucap syukur untuk untuk JTC ya. Jadi kalau saya mewakili teman saya Michael, mengucap syukur kalau Tuhan membukakan membukakan jalan atau membukakan satu komunitas ini untuk kami bisa lebih dipakai lagi Tuhan, oleh Tuhan lebih lagi gitu. Betul. Karena sebelumnya kalau flashback lagi ke belakang, kenapa JTC ini bisa ada? Itu adalah dari sebuah kekecewaan sebetulnya. Kenapa? Bisa cerita? Saya ketemu Michael itu, jadi kami dulu berada di satu gereja. Michael pernah jadi pelatih di choir tersebut. Saya anggotanya. Baru saja dibentuk, beberapa bulan kemudian dibubarin. Karena? Suatu alasan yang sebetulnya buat kami agak aneh gitu. Ini kok kayak begini, waktu itu dibentuk suruh cepat-cepat gitu, terus tiba-tiba bubar gitu. Dan akhirnya ya kami waktu itu udah semangat banget dan teman-teman tuh udah banyak banget. Itu karena memang masih dalam satu naungan gereja ya. Lalu setelah bubar begitu, terus saya bilang, Tuhan kok kayak begini aja gitu kan. Tuhan maunya gimana ya? Ini talenta kan yang Tuhan kasih gitu. Salah satu talenta yang Tuhan kasih. Masa nggak dipakai gitu. Terus saya berdoa, terus saya bilang, choir itu nggak harus di bawah satu naungan gereja kan, gitu. Kan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Akan lebih baik mungkin kalau tidak di bawah dalam satu naungan apapun. Supaya kami bisa menjangkau begitu tubuh Kristus ya. Banyak. Bisa lebih spektrum yang lebih luas. Lebih luas. Wow. Dan makanya itu tadi kalau ditanya, ya kami interdenominasi, Katolik ada, ya Kristen Protestan sedikit juga banyak kan. Ini macam-macam seperti itu. Terus terus siapa aja orangnya? Ya saya nggak tahu. Pasti Tuhan pasti akan kerja gitu. Gitu. Kalau ini memang Tuhan setuju gitu dengan pemikiran ini gitu. Jadi saya akhirnya ngomong sama Michael dan ternyata Michael juga punya pikiran yang sama. Dan saya pribadi saya bukan orang yang jago nyanyi juga gitu kan. Tapi saya lihat Michael ada punya potensi sebagai pemimpin. Dia bisa main musik, dia bisa mengajar, dia dia juga bisa menyanyi. Dari itu semua dia punya, gitu. Dia bisa juga menciptakan lagu gitu. Saya pikir, wah ini luar biasa banget gitu. Gitu. Dia sempat tanya, tuh siapa yang mau ikut gitu. Ya, lu tenang aja. yang konsep ini choirnya mau seperti apa, mau genrenya bagaimana, itu mungkin loh. Tapi siapa ini? Biar nanti. Berarti kalau kalian sering kali tampil di gereja-gereja itu akan pakai kostum-kostum gitu? Yang keren-keren? Enggak. Atau cuman pakai? Iya, kami sepakatin aja. Besok mau pakai baju apa? Tapi sebelumnya saya pasti konfirmasi dulu kepada tuan rumah. Boleh nggak pakai baju ini? Apa yang nggak boleh? Gitu. Jadi kami ikuti aturan main di gereja yang kami kunjungi. Kedepan kita semua berharap bahwa pandemik akan segera berakhir atau meredah, ya minimal seperti itu. Nah, adakah rencana-rencana khusus di tahun 2022 atau pasca pandemik buat kelompok ini? Silakan. Siapa yang ngomong? Belum ya kalau yang khusus bagaimana, tapi yang pasti ketemu aja dulu gitu. Karena selama pandemi ini kita latihan ya seperti tadi teman-teman udah ceritakan bahwa by Zoom itu betul-betul nggak nyaman ya. Nggak nyaman gitu.
Dan secara langsung kemarin kita latihan 2 kali untuk acara ini. Like deja vu aja gitu, Michael. Seneng banget ya bisa ketemu gitu ya. Ketemu padahal ketemu di studio yang biasanya kita pakai latihan selama bertahun-tahun gitu. Seperti tempat baru lagi gitu ngelihatnya gitu. Jadi ada ya itu latihan bareng aja dulu. Right. Worship bareng dulu, ketemu lagi dengan kondisi yang lebih aman, nyaman gitu. Ya, semoga nanti ke depannya ada hal-hal yang luar biasa ya. Yang terobosan-terobosan baru yang Tuhan akan berikan. Aku boleh tambahin sedikit ya. Ya, silakan. Jadi mungkin kalau di JTC sendiri secara spesifik untuk program kerja 2022 gitu. Terus sepertinya itu nggak yang kita bikin proker apa gitu, nggak yang seperti itu banget gitu. Tapi yang menariknya itu adalah setiap tahun kita selalu berjalan dalam visi yang sama, dalam tema yang sama gitu. Dan itu Tuhan berbicara atau Tuhan menyatakan itu kepada leaders kami gitu, Bang Michael dan juga istrinya. Seperti contohnya tahun ini kita tuh punya tema tetap setia. Jadi selama 1 tahun ini yang selalu kita lakukan dalam setiap latihan, kita mau sharing firman selalu dengan tema tetap setia. Pokoknya tema itu yang kita dengungkan terus gitu, supaya kita semua punya visi yang sama gitu untuk berjalan di dalam choir ini. Gitu, dan seperti itu biasanya di tahun depan itu pun juga nanti akan sama seperti itu gitu. Cuma mungkin tahun 2022 belum disampaikan ke kami gitu. Oh, I see. Tetapi pasti akan tapi ada. Pasti akan untuk setiap kita berjalan dalam visi yang sama. Keren. Tuhan. Oke, kita nanti sambung lagi ya setelah break ini ya. Good. Tapi sebelumnya ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian dari seorang anak. Halo ibu bapak sekalian, puji syukur papa kami kesehatannya membaik dan bisa jalan-jalan merayakan Natal bersama setelah hampir setahun down karena stroke. Tapi tahun ini dia mulai bangkit lagi semangatnya dan mulai berangsur pulih. Semua karena penyertaan Tuhan, dan semoga Good News program semakin menjadi berkat. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami senang mendengarkan kesaksian dari adik ini tadi ya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di call center atau melalui email ke doa@anugerah.net. Kami siap berdoa untuk Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News program. Apapun yang menjadi penyebab ketakutan daripada saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kamu, berkata, jangan takut. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Oh, masuk. Bos, yang mau interview udah datang. Cobain deh. Wah, looks so good nya, bos. Taste so good juga. Ada omega 3-nya. Enaknya jadi om bos. Tiap hari dimasakin tante, bos. Aku. Nagadino nih. Alfabet Nino Bay. Lebih baik, so good. Sonas bang. Yuk. Sosis apa yang disukaimu? Pastinya cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Cuma sosis so nice yang disuka semua orang. Sosis So nice, kan main rasanya. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita sejak 2005 Good News mengudara. Terima kasih Anda telah mendukung Good News program selama ini. Pemirsa sekalian, seperti yang Anda tahu bahwa pelayanan kami, Anugerah Ministries, telah bersama-sama melakukan begitu banyak hal. Ada Good News program, ada program Church Makeover, kemudian ada program Adikku Sayang. Dan semua ini sudah menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau ke berbagai macam pelosok Nusantara. Kami mengajak Anda untuk terus berpartner bersama dengan kami. Apabila ada di antara pemirsa yang rindu untuk berpartner dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email. Pemirsa juga bisa memberikan taburan melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih pemirsa untuk taburan Anda. Kami percaya bagaikan benih yang ditabur di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang lebat
untuk kerajaan sorga dan untuk kemuliaan Tuhan. Hai penonton, bukan sulap, bukan magic. Mega undian dari Force Media, hadiahnya bikin menganga. Buat yang internetnya on, bisa dapetin iPhone, sepeda dan motor. Dan prize-nya unit apartemen. Sebuah pelanggan bisa jadi pembanggaan. Yuk, internet bebas, hadiahnya beneran tanpa batas. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami pemirsa di Good News Program Christmas Special tahun ini ya. Puji Tuhan, kami berdoa biarlah semua harapan-harapan pemirsa sekalian terhadap Natal tahun ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau kembali ke Jakarta Tabernacle Choir. Oke. Yeah. Bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa sekalian nih, siapa yang mewakili? Beta ya? Boleh. Ya. Sebagai kata-kata penutup, aku mau menyampaikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh keadaan, oleh apapun itu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk tetap berkarya, untuk tetap melayani Dia, maka layanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti pemazmur katakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, maka itulah yang kita ingin tetap selalu di dalam kedekatan itu sama Tuhan. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, ya kita tetap setia sama Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan mau kita pergi kemanapun, ya kita tetap setia dan taat sama Tuhan, seperti itu. Alright, terima kasih teman-teman sekalian. Kedatangan Kami sangat diberkati dengan kalian. Selamat Salam Natal untuk ya. Michael juga dan untuk semua daripada tim Jakarta Tabernacle Choir ya, mengucapkan selamat Natal buat kalian semua. Terima kasih. Ya. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Apa makna Natal ini buat Anda? Kita tahu bahwa Natal memang esensinya adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus, betul nggak ya? Nah, kelahiran Tuhan Yesus ini selalu pada waktu kita mulai dari kecil nih. Kalau Anda mungkin dilahirkan dalam suatu keluarga Kristen atau Anda ke gereja, Anda pasti udah dengar, hafal tuh cerita Natal. Dan selalu kita nanti-nantikan, betul nggak ya? Nah, saya akan membacakan dari Lukas 2. Saya percaya Lukas 2 ini sering sekali dibacakan atau dipelajarin atau diingatkan kembali buat kita sekalian. Dan memang ini penting sekali ya. Di dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata-kata pertama yang malaikat katakan ini kepada para gembala yang ada di padang pada waktu itu adalah jangan takut. Nah, hari-hari ini memang ada banyak ketakutan yang melanda kita sebagai manusia. Takut akan masa depan yang tidak jelas. Ini yang pertama. Takut karena kemungkinan besar pandemik ini sudah memberikan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan kita. Ada orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, mungkin sahabat, bahkan orang tua, atau mungkin pasangan hidup, suami atau istri atau anak yang sudah dipanggil Tuhan karena satu penyakit atau kecelakaan atau COVID-19 atau apapun juga. Ya. Dan kemudian ketiga, ada juga orang-orang yang takut karena bisnisnya tidak berkembang atau bahkan mengalami PHK. Nah, ini penting sekali. Apapun yang menjadi penyebab ketakutan daripada saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kamu, berkata, jangan takut. Ya. Jadi message ini harus kita terima dulu. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena lebih besar Dia yang tinggal di dalam diri kita daripada Dia yang menjadi penguasa di muka bumi ini. Amin. Roh-roh, penyakit-penyakit, orang-orang kuat apapun juga. Bahkan firman Tuhan mengatakan karena Tuhan Yesus ini bukan saja sebagai bayi, tetapi Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapanya. Dia diperintahkan datang menjelma sebagai manusia supaya kita tahu bahwa Tuhan peduli. Kepedulian Tuhan ini sangat besar sekali. Baru-baru ini di Jawa Timur ada Gunung Semeru meletus. Dan kemudian Bapak Jokowi, presiden kita ini turun datang
Saya tidak tahu Bapak Jokowi bawa barang berapa banyak, tetapi beliau pasti bawa bantuan yang begitu banyak. Tetapi kedatangan beliau ke daerah Gunung Semeru ini menunjukkan satu hal, bahwa beliau peduli, betul nggak? Nah, kalau seorang presiden manusia aja bisa peduli kepada sesama manusia dan kepada warganya, dan warganya pasti appreciate sekali, betul nggak? Yeah. Pasti appreciate sekali. Apalagi Tuhan semesta alam yang jauh di sana, yang tidak tahu siapa namanya, dan disembah oleh manusia dalam rupa berbagai macam. Manusia dulunya mengira kalau ada pohon yang sangat besar, apakah mungkin ini Tuhan, dan kemudian disembah. Kalau ada gunung yang sangat besar dan gunung itu bisa batuk, bisa meletus, apakah itu Tuhan, dan disembah. Pada waktu laut bergelora dan sangat besar sekali, geloranya menakutkan. Kemudian apakah ini Tuhan, dan lalu disembah. Dan ada model misalnya, image patung-patung ataupun apapun juga, yang kemudian sangat besar sekali, batu-batu yang sangat gede. Dikiranya apakah ini Tuhan, dan kemudian disembah. Bukan, itu semua ciptaan Tuhan. Sama seperti saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita manusia, ciptaan yang diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan, menyembah benda-benda yang grade-nya lebih rendah daripada kita. Jangan pemirsa sekalian, ya. Tentunya Tuhan mengharapkan kita menyembah source-nya, sumbernya langsung. Kalau saudara dan saya menyembah sumbernya langsung, yaitu Tuhan semesta alam yang peduli turun ke muka bumi, makanya message ini berlaku buat kita sekalian. Meninggalkan tahun 2021, percayalah ada harapan yang dipulihkan. Amin. Restoring hope. Amin. Ya, tadi katanya message-nya dari kelompok ini adalah tetap setia. Sampai dengan akhir daripada 2021, kita tahu bahwa akan ada harapan-harapan yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kami belajar nih, beda antara ekspektasi dan beda dengan harapan. Ini dua hal yang ternyata berbeda. Ekspektasi adalah sesuatu yang kamu bisa lakukan. Kita bisa pikirkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi, kalau kita berbicara masalah harapan, ada 5.000 orang. Dalam firman Tuhan dikatakan, modalnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi 5.000 orang dikenyangkan. Ada satu harapan, hope. Ada sesuatu yang besar, melebihi kemampuan manusiawi berpikir kita. Melebihi keuangan yang saudara bisa hasilkan. Bagaimana mungkin pada waktu Simon Petrus itu menjala ikan, tidak mendapatkan satu cuil atau bahkan 1 ekor ikan, apa itu? Yang paling kecil itu ikan teri. Ya, yang paling murah, yang bahkan orang bikin istilahnya dibuat ikan asin aja mungkin gak enak gitu ya. Tetapi hari itu Tuhan Yesus berada di kapalnya Simon, dan Simon menghasilkan tuai yang sangat besar. Beyond expectation. Itulah hope, itulah harapan. Dan percayalah bahwa di tahun 2021, mengakhiri tahun ini, kita pasti mengakhiri dengan sukacita. Amin. Bukan saja karena kita melihat hasilnya di tangan, tetapi iman adalah bukti daripada pengharapan yang tidak kelihatan, yang belum ada di tangan kita. Saya berdoa dan berharap bahwa mengakhiri 2021, kita merayakan Natal secara sukacita. Memang kita harus modest. Kita mengingat orang-orang yang memang kekurangan, tidak punya. Kita harus bantu mereka, kita tolong mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan, we need to be rejoicing. Kita harus penuh dengan sukacita. Karena berita keselamatan sudah tiba. Kalau kita ada berita keselamatan, ada berita sukacita. Kalau kita nggak bersorak-sorai, I think we miss a point also. Ya, pemirsa sekalian, kita sangat berharap, yuk kita persiapkan diri kita. Bukan cuma kita mengingat terus apa yang terjadi, tetapi move forward. 2022, sesuatu yang exciting terjadi. Minggu depan kami akan kembali bersama dengan Anda. Ada tamu spesial, kita akan berbicara tentang what's coming in 2022. Kalau Anda belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Anda wajib untuk nonton Good News Program edisi tahun baru ini. Ini akan bermakna sekali. It's going to be resounding, akan berbicara sangat panjang lebar, akan memberikan tatanan visi yang jelas dari Tuhan buat Anda menghadapi 2022 yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus baik, namanya dipermuliakan di bumi maupun di surga. Amen. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan hari Natal ini kita semua penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah hadir di dalam rumah tangga saudara, di kota kita, di desa kita, di negara kita Indonesia. Lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lutut akan bertelut. Dan kita semua akan menyanyikan lagu keselamatan. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan Yesus
baik. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan berkati para pemirsa Good News sekalian. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun 2021, kami bisa sampai di akhir ini karena kemurahan-Mu saja. Memberkati setiap pemirsa sekalian. Kau terima pemirsa sekalian berkat Natal, berkat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang meninggalkan kemewahan di surga untuk mencari, menjelajah kekotoran hati manusia, lebih kotor daripada palungan, dan Dia tidak ragu-ragu untuk lahir dalam hidup saudara, hidup saya. Engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akui setiap daripada dosa saudara. Engkau serahkan masa depanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Maka percaya saja keselamatan datang ke dalam rumah tangga saudara. Satu orang diselamatkan. Kita berdoa seluruh daripada keluarga saudara menerima keselamatan kekal. Aku memberkati kehidupanmu saudara sekalian. Terima berkat ini. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Selamat hari Natal. Puji Tuhan pemirsa. Ya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kita berjumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami berharap Anda memberikan kesan-kesan Natal melalui kolom chat dan juga jangan lupa untuk share ulang kepada teman-teman Anda sekalian. Subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.